LGD atau Leadership Group Discussion, Manajemen Renrega Spot batch pertama masih berlangsung. Kini saatnya kelompok 2 yang berdiskusi dengan studi kasus tentang keterlambatan ketersediaan logistik kain yang membuat proses produksi terlambat. Yuk cari tahu bagaimana mereka memecahkan solusi dari kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, ini masuknya ke tim B ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya di sini dan juga congratulations teman-teman sudah lulus psikotes dan akhirnya pada pagi hari ini teman-teman mempunyai kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap LGD atau Leaderless Group Discussion. Di sini saya sedikit memberitahu terkait dengan teknis LGD-nya nanti ya. Jadi teman-teman nanti di situ bisa dilihat teman-teman ada 7 undian. Nah, undian itu berisi kasus-kasus. Nah, silahkan teman-teman pilih satu di antara 7 undian itu dan dibuka nanti mendapatkan kasus nomor berapa. Monggo silakan. Ambil. Satu aja. Silakan dibuka. Dapat kasus nomor berapa? Nomor 4. Oke, untuk LGD ini ada beberapa tata tertib yang teman-teman harus laksanakan ya. Yang pertama, nanti silakan untuk kasusnya dibaca secara cermat. Yang kedua, masing-masing peserta melakukan analisa secara mandiri yang nanti akan ditulis pada selembar kertas yang sudah disediakan. Silakan mendiskusikan analisa masing-masing peserta untuk menentukan keputusan dari kasus yang telah disajikan. Waktu untuk diskusi yaitu 45 menit dimulai dari tim membuka soal yang diberikan. Presentasikan hasil diskusi kepada juri dalam waktu kurang lebih 15 menit. Semua peserta dalam tim wajib mengambil bagian saat melakukan presentasi. Dan yang terakhir, jika dirasa sebelum waktu selesai atau sebelum 45 menit itu teman-teman sudah siap untuk presentasi, teman-teman boleh mengajukan presentasi lebih cepat. Oke, ini untuk kasusnya, silahkan waktu 45 menit teman-teman pergunakan untuk menulis opini masing-masing dan juga berdiskusi. Nanti untuk presentasinya terserah pakai apa aja, Word, PPT, dan lain sebagainya boleh. Oke, silakan dikerjakan. Di sini kami akan memaparkan kesimpulan dari diskusi yang kami lakukan. Metode penanganannya, kami memutuskan untuk menggunakan supply material, yaitu melakukan kombinasi stok, yaitu ada material yang dilakukan stok terlebih dahulu dengan melihat tren pasar sebelumnya. Apabila ada produk yang fast moving, itu dilakukan stok yang cukup banyak untuk meminimalkan keterlambatan produksi. Kemudian untuk barang-barang yang produk-produk yang sekiranya jarang keluar atau slow moving, itu diminimalkan stoknya agar nantinya apabila ada PO atau order dapat menggunakan metode just in time. Jadi untuk just in time itu ya seperti yang tadi disebutkan, untuk barang-barang dengan kategori yang slow moving aja, dan metode yang penyediaan stok untuk kategori yang fast moving. Nah, dari mana kita dapat kategorinya itu? Tentunya kan kita udah punya track record penjualan selama beberapa waktu terakhir, entah itu dalam 1 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Nah, kita bisa simpulkan dari situ. Dan kemudian untuk terkait misal sudah terjadi keterlambatan pada customer, ya kita bisa dengan sistem kejar target, atau istilahnya ketika barang terlambat datang dan kita bisa maksimalkan pada hari produksi berikutnya jika memungkinkan, misalnya kita dengan bekerja lembur atau semacamnya. Mungkin itu terkait metode penanganan.
bisa dilanjutkan. Untuk langkah dan penerapan inovasi untuk meningkatkan ketepatannya itu, kita kan sebelumnya sudah melakukan pendataan penjualan di bulan-bulan sebelumnya. Dari pendataan itu kan kita tahu nih mana yang masuk fast moving ataupun yang slow moving. Jadi untuk barang-barang yang fast moving tadi kan kita melakukan penyetokan yang lebih banyak gitu kan, lebih banyak daripada yang slow moving untuk menghindari istilahnya nggak kepake, stok yang nggak kepake gitu. Nah di situ kita juga menerapkan kayak SOP, controlling sama komitmen juga. Kalau misalnya ada stok yang kurang baik yang disuplai ke kita ada tindakan ada perjanjian, semacam perjanjian seperti itu. Untuk kedatangan pengadaan ya untuk material namanya itu yang paling diutamakan itu tetap pengecekan dan pendataan barang secara kualitas dan kuantitas. Dan itu nanti apabila terjadi cacat atau kurang layak itu bisa langsung diketahui di awal, sehingga bisa langsung diperbaiki agar tidak memperlambat proses produksi. Dan juga melakukan perjanjian kontrak dengan supplier apabila terjadi barang yang cacat atau gimana, itu bisa ada kompensasi atau apa untuk mempercepat proses pengadaan. Baik, untuk yang penerapan inovasi dan langkah menjadi penggunaan material itu kan sebenarnya lebih ke defect material atau penggunaan bahan yang tidak terpakai atau sia-sia. Itu kan juga nanti mempengaruhi dari waktunya juga, dan juga kayak misalnya kalau defect itu nanti pelanggannya juga pasti balikin, butuh waktu juga, butuh biaya juga. Jadi yang kita fokuskan untuk penggunaan material ini kayak meminimalisir cacat produksinya. Itu dengan cara apa? Yang pertama itu adalah defect kain itu kan juga berasal yang pertama dari skill operatornya juga, kemudian mesinnya juga bagaimana, kemudian pengecekannya bagaimana. Mungkin dari kita itu saja sih Kak. Terima kasih. Tadi kan kalian semua itu sudah memberikan consider belum terkait dengan penanganan pihak ketiga. Karena pengadaan itu kan kayak belanja ke Indomaret ya, datang semuanya udah ada. Gimana cara kalian dengan planning kalian yang sekarang kalian bangun itu bisa diimplementasi dengan considernya pihak ketiga itu? Caranya gimana nih kalian mentranslate plan ini ke pihak ketiga gitu? Terus bagaimana cara kalian membuat pihak ketiga itu mau mengerjakan atau masuk ke dalam sistem yang kalian buat? Paham nggak? Maksudnya pihak ketiga, jadi kan beli yang pihak ketiga. Kita tuh idealis kita atas case yang tadi di dalam internal kita, tapi dari idealis case yang dari case yang tadi kemudian kalian mengeluarkan output yang ini, itu bagaimana ini diimplementasikan ke eksternal? Menurut kalian gimana prosesnya? Boleh saya jawab? Kalau dari pihak ketiga untuk dia bisa mengikuti sistem kita, yang pertama adalah kita harus ngasih instruksi ke pihak ketiga itu kalau memang mereka mau bekerja sama dengan kita, dia harus ikut dengan sistemnya kita. Kalau tidak, kita bisa pakai yang vendor lain. Jadi mau nggak mau atau suka tidak suka, pasti kan pihak ketiga itu juga butuh kita kan, sebagai customer juga kan. Mereka jual kain, kita beli, tapi dia nggak mau ngikutin kita kan, kita juga ada pilihan lain untuk tidak memakai dia kan. Jadi kita harus melakukan pendekatan, melakukan istilahnya komitmen. Kalau ada ketentuannya juga, kalau dia nggak mau mengikuti kita, kita juga ada opsi yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita dibuat atau dimainkan dengan pihak ketiga itu. Jadi secara garis besar kita harus membuat pihak ketiga itu mau dengan sistem kita, dengan cara tadi memberikan alasan kalau kalian nggak mau, ya kita bisa ada yang lain yang lebih bagus dan lain sebagainya, seperti itu Mbak. Jadi untuk menjalankan sistemnya kita, otomatis ya
yang lain-lain harus mau, kalau enggak ya sistem ini akan berubah lagi dan nggak akan berhasil gitu Pak. Ada yang lain? Jadi Ya sih, mau nambahin sedikit ya. Ya sih udah benar dengan apa yang disampaikan sama Mas Tommy tadi kan. Kan kita juga punya banyak pilihan vendor, kayak cuma satu vendor aja kan. Jadi kalau menurutku ya kita ngomongin lah sistem kita tuh seperti apa. Jadi kita melakukan tektokan gitu, mencari kesepakatan gimana biar kita bisa mendapatkan vendor yang sesuai dengan kita mau. Tapi kalau misalnya mereka juga punya kayak semacam ide yang lebih bagus, yang cocok lah buat kita sama mereka, ya bisa kita adaptasi juga. Kan gak semua vendor pasti juga langsung mau sama sistem kita kan. Kayak gak mungkin kita juga terlalu memaksakan kan atas apa sistem yang kita mau. Kalau misalnya mereka pun punya semacam kayak ide yang cukup bagus, bukan ide, maksudnya gimana ya, kayak mereka juga punya metode yang bisa melengkapi sistem kita dan itu tidak mengubah secara keseluruhan sistem kita, mungkin juga kita bisa tektokan gitu. Jadi intinya ada komunikasi antara pihak kita dengan pihak vendor. Boleh saya simpulkan dikit ya, Pak, yang tadi disampaikan itu terkait dengan profilnya. Yang kedua tadi terkait dengan kualitasnya, kualitas artinya mungkin selain. Terus yang ketiga terkait dengan harga. Kemudian yang keempat itu tadi ada distribusi. Iya, distribusinya seperti apa. Terakhir terkait dengan pemenuhan kuotanya seperti apa atau kapasitas produksi mereka seperti apa. Dari kelima ini tadi, menurut teman-teman, 2-3 prioritas dulu yang harus memenuhi ketika teman-teman mengadakan kerjasama dengan vendor. Kualitas distribusi. ini masing-masing atau disimpulin satu ini Pak? Masing-masing jawab atau disimpulin? Oh ya. Yang pertama pasti ya dari 3 yang ini Pak ya. Dari 3 itu yang pertama yang kualitas, harga sama yang distribusi itu sih Pak. Kalau memang misalnya profilnya masih belum begitu berkembang ya, tapi cuma dilihat dari kualitasnya udah oke, harganya oke, sama distribusinya oke kan nggak masalah untuk profilnya. Itu sih Pak.